7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul kembali untuk beribadah di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Atas segala apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Untuk penyertaan, pertolongan, dan segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Saat ini kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, memberikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah-Mu Yesus.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Allahku yang besar, Allahku yang dahsyat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
kita di hadapan Tuhan, menghidupi semua kebenaran firman Tuhan. Yes, Jesus. datang umat-Mu merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami rindu pribadi-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami rindu pribadi-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang ditinggikan di tempat ini, Kau
diagungkan selama-lamanya. Terpujilah namamu. Kalau kami masuk lebih dalam lagi, Roh Kudus lawat kami. Mari bebaskan rohmu, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Jiwa kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bahwa kami masuk terus dalam hadirat-Mu, bahwa kami berseru dengan Engkau, hidup di dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus, Kau ada bersama dengan kami saat ini. Kau ada di dalam kami. Kau yang memulihkan umat-Mu, Kau yang menyembuhkan umat-Mu, Kau yang memerdekakan umat-Mu. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami tidak terbatas. Engkau Guru Agung kami akan menjelaskan secara detail kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan umat-Mu. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu. Berbicara Kau kepada mereka. Terpujilah Engkau, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, satu sukacita kalau kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melawat setiap kita, dan setiap orang yang datang kepada Tuhan dalam kerinduan, saya percaya mereka akan pulang di dalam pemulihan. Karena Tuhan rindu memulihkan setiap kita, Tuhan rindu memperbaharui setiap kita, dan Tuhan rindu memakai setiap kita, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu depan jangan lupa kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-12. Ya, kita akan buat acara kecil aja di tempat ini. Ya, kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas gereja ini selama 12 tahun dari awal perintisan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah menata dunia pribadi Anda. Saudara, seringkali bukan Tuhan tidak sanggup untuk memberkati kita, bukan Tuhan tidak sanggup untuk memakai kita lebih, tapi seringkali karena kita gagal menata kehidupan kita, saudara. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini punya jangka waktu. Alkitab katakan usia kita itu 70 sampai 80 tahun lebih kurang. Bisa di bawahnya, bisa lebih sedikit. Dan hidup ini seperti sebuah perlombaan, saudara. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita satu saat di hadapan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, baik itu waktu, baik itu talenta, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu keuangan. Semua yang kita miliki saat ini merupakan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan di dalam berkat Tuhan ini ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelolanya. Suatu saat ketika tiba waktunya, kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, seringkali orang tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, sehingga dia hanya lalui hidup itu. Ya, yang penting bisa saya lalui hari ini, saya bisa senang, tanpa pernah berpikir bagaimana menata kehidupan ini, sehingga ketika suatu saat saya menghadap Tuhan, saya bisa mempertanggungjawabkan kehidupan saya di hadapan Tuhan. Banyak orang tertipu dengan kehidupan di dunia ini, sehingga tidak pernah berpikir bagaimana menata hidup ini, saudara. Dia hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menata dunia pribadi kita. Karena kalau kita tidak menata dunia pribadi kita, maka hidup kita akan berputar-putar. Kita hanya berubah di dalam usia. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan, sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apa yang sudah berubah dalam hidup kita? Apa kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam hidup kita selain usia yang bertambah? Coba ingat-ingat, saudara, 5 tahun yang lalu atau setahun yang lalu dengan sekarang, apa yang sudah berubah? Seharusnya kehidupan kekristenan itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Karena Tuhan memanggil kita untuk itu. Tetapi tidak jarang kita temukan bahwa kehidupan ini sama saja. Bertahun-tahun kita menjalani hidup, tidak ada yang berubah. Paling cuman ya tambah usia, tambah anak, atau tambah hutang. Padahal Tuhan ingin hidup kita ini semakin hari semakin memancarkan kemuliaan Kristus, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa kita gak bisa mencapai itu? Karena kita tidak pernah serius menata kehidupan kita. Kita ibaratkan hidup ini hanya mengalir begitu saja. Kita izinkan nasib menentukan hidup kita, sehingga kita tidak pernah punya target dalam hidup. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejenak, sudah sejauh mana perjalanan hidup saya. Kira-kira apakah ketika Tuhan melihat kehidupan saya ini, Tuhan bangga? Apakah Tuhan puas dengan kehidupan kita? Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon
yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Ini ayat ini sebenarnya menjadi ayat yang sangat spesial dalam hidup saya. Tahun 97 ketika saya lulus SMA, saya itu bisa dibilang waktu sekolah itu hampir gak pernah lah baca Alkitab ya. Hampir tidak pernah lah. Di gereja pun gak bawa Alkitab. Begitu lulus SMA saya ikut bimbingan belajar ke kota Medan. Di tengah-tengah proses bimbingan belajar itu saya mengikuti satu kali saja sebuah persekutuan. Di dalam persekutuan itu saya diberikan sebuah Alkitab Gideon. Kalau saudara tahu, Alkitab yang isinya cuman Mazmur, kitab Amsal, dan juga Perjanjian Baru. Besok ketika saya mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, malam itu saya gak bisa tidur, saudara. Gak bisa tidur. Saya gelisah sampai hampir jam 1. Tiba-tiba saya teringat Alkitab itu, saudara. Ya mungkin cara masih belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi saya cuman berdoa, Tuhan, apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Jadi saya buka Alkitab, saya baca ayat, saudara. Ya, saya berharap dengan cara seperti itu Tuhan berbicara kepada saya. Maklum, masih dimaklumin karena masih belum mengenal Tuhan. Ketika saya buka ayat itu, saudara, saya dapat ayat ini. Saya dapat ini. Bagaimana Tuhan memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk menjadi penjala ikan. Besoknya saya mengikuti ujian, pulang dari Medan. Setelah saya mengikuti ujian, saya cerita ke mama saya. Mama saya bilang, udahlah kamu masuk sekolah pendeta aja. Saat itu saya tidak pernah terpikir jadi hamba Tuhan. Dan saya menolak mentah-mentah. Betul, akhirnya saya ujian STPDN. Kok STPDN? Apa namanya dulu? UMPTN. Ujian masuk perguruan tinggi negeri saya gagal. Dan saya memutuskan ke Jawa. Saat itu orang tua saya ngotot supaya saya masuk sekolah teologi. Saya gak mau. Dan ketika saya di Jawa, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tujuh tahun kemudian, 7 tahun setelah saya mendapatkan ayat ini, saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi ayat ini sangat meresap dalam jiwa saya. Bagaimana Tuhan memanggil murid-murid. Dan ketika Tuhan memanggil murid-murid, sebenarnya Tuhan ingin membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Yesus memanggil murid-murid agar mereka mengalami kehidupan yang bermakna dan tertata. Jadi ketika kita meresponi panggilan Tuhan, seharusnya kehidupan kita itu semakin bermakna, saudara. Ketika saya meresponi panggilan Tuhan lewat ayat ini, saya melihat kehidupan saya berubah, saudara. Cara berpikir saya berubah. Tujuan saya jadi berubah. Selera jiwa saya jadi berubah. Karakter mulai berubah. Seharusnya setiap anak Tuhan yang mau meresponi panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan, seharusnya mereka mulai menemukan sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang mulai tertata.
Dulu kehidupan saya tidak tertata, saudara. Saya mau ini saya lakukan, saya mau ini saya lakukan. Saya nggak peduli resikonya, konsekuensinya. Saya tidak peduli, yang penting saya senang. Yang penting saya puas, yang penting saya bisa bangga. Padahal ketika kita hidup di dalam panggilan Tuhan, Tuhan mau membawa hidup kita kepada kehidupan yang lebih baik. Pertanyaannya, sudahkah kita meresponi panggilan Tuhan itu dengan serius? Atau kita hanya meresponi panggilan Tuhan itu secara sambil lalu, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya berputar-putar seperti roda. Dan lama-lama kita capek. Kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama gereja, dan kita melihat kehidupan kita semakin tidak terarah, dan kita mulai putus asa. Tentu bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin bermakna. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang seimbang. Seimbang. Ada banyak unsur dalam hidup kita ini, saudara. Minimal kalau saya simpulkan, ada dua sisi yang harus dijaga keseimbangan dalam hidup kita. Yang pertama adalah dunia lahiriah kita. Dunia lahiriah, dunia yang terlihat di publik. Penampilan kita, pekerjaan kita, prestasi kita, jabatan kita, kekayaan kita. Ini dunia publik, dan kalau kita mau jujur, seringkali kita habiskan energi untuk ngurusin hal-hal yang lahiriah. Padahal yang lahiriah ini sementara dan tidak ada yang kekal. Kita habiskan semua energi kita untuk ngurusin pekerjaan, penampilan, prestasi, jabatan, kekayaan. Makanya jangan heran begitu kekayaan itu diambil dari kita, kita mulai stres. Ketika pekerjaan itu diambil dari kita, kita mulai stres. Ketika jabatan itu sudah kita tidak miliki lagi, kita mulai marah. Karena kita fokuskan hidup kita kepada hal-hal tersebut. Memang kita harus serius dalam bekerja. Kita harus menjaga penampilan supaya bagaimana kita sehat, bagaimana supaya kita kelihatan rapi, kelihatan baik. Kita harus jaga. Kita harus berprestasi sebagai anak Tuhan. Di dalam jabatan kita, apapun yang Tuhan percayakan, kita harus bertanggung jawab. Kita harus bekerja mencari uang supaya apa? Lewat uang yang kita miliki kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semua itu penting. Tetapi ketika fokus kita hanya kepada dunia lahiriah, maka cepat atau lambat kita akan mengalami kekeringan. Kita akan mengalami keputusasaan. Karena itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita, saudara. Ada dunia batinia yang sebenarnya ini sangat menentukan. Dunia batinia ini yang menentukan kualitas hidup kita, yang dimana kita jarang fokus memperhatikan ini. Rasul Paulus katakan, kami memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang batinia. Yang batinia itu yang kokoh, yang menentukan hidup kita. Apa yang ada di batinia itu akan menentukan apa yang lahiriah. Apa itu yang batinia, saudara? Iman. Iman. Iman kita ini menentukan kualitas hidup kita. Iman kita ini menentukan respon-respon kita. Iman kita ini menentukan keputusan-keputusan kita. Ketika kita tidak membangun iman yang benar, maka respon kita seringkali salah. Keputusan-keputusan kita seringkali salah.
Ketika respon keputusan kita salah, maka hidup kita mulai tidak tertata lagi, saudara. Hidup kita tidak lagi terarah, dan itu membuat kita mulai stres dan putus asa. Damai sejahtera, tidak jarang kita seringkali rela kehilangan damai sejahtera, rela kehilangan sukacita demi harga diri, demi uang, demi jabatan. Kita rela kehilangan itu. Padahal damai sejahtera dan sukacita itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Orang kalau hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, maka dalam pekerjaan pun dia bisa produktif, saudara. Karena apa? Dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan banyak orang. Bekerja dia bisa senang, bisa maksimal. Tetapi ketika kita sudah kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, maka kita sudah mulai mencurigai setiap orang. Kita gak percaya sama orang. Ini yang batinia, daya juang. Tentu daya juang ini sangat ditentukan oleh iman kita, saudara. Jadi kalau kita ingin melihat hidup kita yang tertata, hidup kita yang maksimal, kita harus menjaga keseimbangan ini. Kita menjaga dunia lahiriah kita dengan baik. Kita harus menjaga batinia kita dengan baik. Dan yang paling menentukan itu sebenarnya apa yang ada di dalam kita. Apa yang kita pelajari dari kehidupan murid-murid, saudara? Ketika Tuhan memanggil murid-murid, Tuhan mau membawa mereka ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Murid-murid selama ini mereka hanya fokus sebelum mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus. Bagi mereka hidup itu hanya bagaimana bisa bekerja, dan bekerja. Bagaimana mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan yang terbaik lewat pekerjaan mereka. Sebagai nelayan mereka bekerja keras. Kalau kita lihat kehidupan mereka, mereka orang-orang yang sangat bekerja keras. Tetapi ketika Yesus datang, Tuhan memberikan sebuah kehidupan yang baru, perspektif yang baru kepada mereka. Membawa mereka kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang maksimal. Bukan cuma sekedar bagaimana mereka mendapatkan uang. Berapa banyak hidup kita hanya kita pikirkan bagaimana mendapatkan uang, mencapai semua impian kita. Padahal kehidupan ini tidak hanya 70-80 tahun yang ada di dunia. Ada kehidupan batinia yang harus kita bawa nanti di kekekalan. Dari apa yang kita pelajari dari Injil Matius tadi, saya temukan minimal ada 3 makna mengikuti Yesus. Kalau kita ingin melihat hidup kita ini lebih tertata, kalau kita ingin melihat bahwa hidup kita ini lebih efektif, hidup kita ini lebih esensial, ada 3 hal ketika kita mengikuti Yesus yang harus kita bangun dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan membawa hidup kita semakin hari semakin bermakna, saudara. Mungkin selama ini kita sudah mengikut Tuhan, tetapi kita mengikut Tuhan cuma sekedar beragama. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, saudara. Tidak. Dia membawa sebuah pola kehidupan baru, yaitu kehidupan kerajaan Allah. Jadi kalau kita ikut Tuhan hanya sekedar bagaimana kita beragama, kita tidak akan pernah bisa melihat apa sebenarnya hidup yang bermakna itu.
Sebelum saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bagi saya orang yang sukses dan bahagia itu ketika dia bisa kaya, punya jabatan, punya popularitas. Bagi saya ketika melihat orang-orang seperti itu pasti bahagia. Tetapi ketika Tuhan bawa saya dalam perspektif yang baru, ternyata kebahagiaan itu bukan di kekayaan, bukan di popularitas, bukan di pencapaian-pencapaian kita, bukan. Tetapi ketika kita menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, dan kita berjalan di dalam rencana Tuhan, disitulah kita menemukan hidup yang bermakna dan hidup yang bahagia. Dari apa yang kita pelajari dari murid-murid, yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Ketika mereka sedang membersihkan perahu mereka, mereka sibuk ngurusin hal-hal yang lahiriah dari hidup mereka. Yesus datang kepada mereka. Yesus memberikan sebuah kehidupan baru. Dan saya percaya sampai saat ini yang Yesus lakukan. Dia membawa kepada sebuah kehidupan baru yang tidak sama dengan kehidupan manusia pada umumnya. Apa itu? Makna dari mengikuti Yesus. Yang pertama, mengikuti Yesus itu kita harus berani meninggalkan kemafanan atau comfort zone, zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Cara hidup yang lama. Matius 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kita harus meninggalkan gaya hidup yang lama, cara berpikir yang lama, selera-selera jiwa yang lama. Saudara, comfort zone itu tidak harus kaya, tidak. Zona nyaman itu tidak harus kaya. Ada banyak orang sudah miskin dan dia menikmati kemiskinan itu. Saya ambil contoh. Orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Saya tidak merendahkan mereka, bukan. Tapi coba tawari mereka pekerjaan yang agak sedikit sulit, mereka pasti gak mau. Kenapa? Mereka sudah menikmati sebagai peminta-minta. Para pengamen. Saya pernah hidup dengan para pengamen, saudara. Di mana satu hari bisa dapat 100.000, minimal 50.000. Coba mereka ditawari pekerjaan yang baru, yang harus butuh perjuangan, mereka gak mau karena mereka sudah menikmati. Mereka menikmati kehidupan mereka walaupun mereka tahu bahwa kehidupan itu bukanlah kehidupan yang efektif, bukan itu tujuan hidup mereka. Tapi mereka gak mau keluar dari zona itu. Ketika kita mau mengikut Tuhan, kita harus berani meninggalkan zona lama kita, cara berpikir yang lama kita, keinginan-keinginan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, bagi Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, Danau Galilea, perahu, dan jala itu zona nyaman mereka. Dari kecil mereka hidup di danau itu sebagai nelayan. Dari kecil mereka hidup di perahu. Dari kecil mereka menjala ikan. Itu sudah kehidupan mereka sehari-hari.
Dan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka sudah cukup dewasa. Petrus sudah punya istri saat itu, saudara. Petrus sudah punya istri. Tetapi ketika Tuhan mendatangi mereka, ketika Tuhan ingin membawa mereka kepada sebuah kehidupan yang baru, Tuhan katakan, ikut aku. Dan luar biasanya, saudara, mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan Danau Galilea, dan mereka mengikuti Yesus. Perahu tidak salah, mereka sebagai nelayan bukan salah. Menjala ikan bagi mereka bukan salah, tetapi bukan itu destiny Tuhan dalam hidup mereka. Bukan itu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Panggilan Tuhan dalam hidup mereka adalah sebagai penjala manusia. Sudahkah saudara menemukan dan mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita rela meninggalkan semua zona nyaman kita demi mengikuti panggilan Tuhan? Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Di saat yang sama saya mau memutuskan menjadi hamba Tuhan, di saat itu juga ada 3 perusahaan besar nawarin saya untuk masuk ke perusahaan itu bekerja. Ketika saya ditawarin saat itu sama gembala saya, sebenarnya saya sudah memutuskan untuk ke Surabaya. Saat itu saya di Malang. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan sebenarnya. Tapi nggak tahu gimana ketika saya pagi-pagi mau berangkat ke Surabaya, tiba-tiba saya sakit, saudara. Sekitar tahun 2004, saya sakit. Dan saya sakit cuman hari itu aja. Padahal hari itu saya harus janjian dengan seseorang di Surabaya untuk urusan pekerjaan. Saat itu saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya itu untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, apa panggilan Tuhan dalam hidup? Tidak harus jadi hamba Tuhan. Mari kita berusaha mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, dan kita keluar dari zona nyaman kita. Kenapa orang gak bisa berubah? Kenapa nasib orang gak bisa berubah? Kenapa orang tidak bisa melihat berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan atas hidupnya? Karena dia terlalu menikmati zona nyamannya, tidak mau keluar dari zona nyamannya. Ketika ada tawaran baru, dia tolak. Memang keluar dari zona nyaman itu tidak enak, saudara. Tidak enak, karena kita akan memasuki sesuatu yang baru. Tahun 2007 akhir, ketika saya diminta ke Tulungagung, saya pun harus meninggalkan zona nyaman saya. Saya sudah membangun pelayanan di Malang, sudah cukup baik, sudah mulai dikenal banyak orang, sudah mulai banyak pengikut. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ke Tulungagung. Saya gak pernah tahu Tulungagung, belum pernah ke Tulungagung, gak tahu model Tulungagung itu seperti apa. Saya cuma dengar aja tentang Tulungagung, tapi belum pernah. Saat itu saya naik sepeda motor ke Tulungagung, saya cari kos, dan itu gak mudah, saudara. Saat itu pacar saya yang sekarang jadi istri saya di Malang, kerjanya sudah nyaman, sudah enak, masa depannya sudah terjamin. Tapi ketika Tuhan bilang keluar dari sana, tinggalkan zona nyamanmu, kami ke Tulungagung, saudara. Saudara, mungkin ada banyak hal dalam hidup kita yang sudah menjadi zona nyaman kita. Apakah itu kebiasaan-kebiasaan kita? Apakah itu karakter kita? Apakah itu pola pikir kita? Apakah itu dosa yang sudah begitu kita nikmati? Maukah kita keluar dari zona nyaman itu dan kita mengikuti, meresponi panggilan Tuhan dan berkata, mari ikutlah aku. Maukah kita keluar dari situ?
kesombongan-kesombongan kita yang sudah kita nikmati, kekecewaan kita yang sudah kita nikmati, kepahitan kita yang kita bangga-banggakan yang sudah kita nikmati. Maka engkau keluar dari zona itu dan berkata, aku mau mengikut Tuhan, sekalipun sakit untuk meninggalkan ini. Mengampuni itu gak mudah. Membenci itu bisa jadi zona nyaman bagi kita, saudara. Kita sudah nikmati kebencian itu menjadi bagian hidup kita, sehingga kita sulit untuk mengampuni. Berbohong itu bisa menjadi zona nyaman bagi kita untuk menjaga hidup kita sesaat. Maka kita komitmen untuk keluar dari situ. Kemalasan itu bisa menjadi zona nyaman bagi kita. Kita nikmati kemalasan itu. Maka kita keluar dari kemalasan itu dan mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin hidup kita lebih baik. Tuhan ingin kita mengalami hidup yang bermakna. Maka saudara meninggalkan zona nyaman itu sama seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan katakan, ikutlah aku. Dan Alkitab katakan, mereka meninggalkan. Bahkan mereka meninggalkan ayah mereka, saudara. Meninggalkan. Dan itu tidak mudah. Kalau kita ingin melihat hari-hari ke depan, hidup kita lebih bermakna, lebih tertata, mari kita meninggalkan segala hal yang kita tahu itu merusak hidup kita, membuat hidup kita tidak lagi maksimal. Membaca buku itu nggak nyaman, saudara. Belajar itu nggak nyaman belajar, saudara. Lebih enak lihat Facebook, lihat TikTok, lihat nonton TV, itu jauh lebih enak. Tapi maukah kita meninggalkan itu untuk kita mau belajar terus? Kemapanan atau zona nyaman merupakan awal dari kemunduran dan akhir dari kemajuan. Bukankah itu yang dialami oleh Daud? Ingat Daud, kapan dia mengalami kemerosotan? Ketika dia sudah mengalami zona nyaman. Dia sudah diangkat menjadi raja, istananya sudah berdiri, saudara. Sudah berdiri. Alkitab katakan, pada awal tahun, di mana saat raja-raja berperang, harusnya berperang, tapi dia gak mau berperang. Dia suruh anak buahnya yang berperang, saudara. Apa yang terjadi? Dia santai-santai menikmati istananya di suatu rumah. Dia kepleset. Seharusnya dia berperang, dia santai. Akhirnya dia terjebak dalam perangkap kuasa kegelapan. Dia lihat Batseba mandi dan dia tidak bisa menguasai diri. Akhirnya dia meniduri Batseba, dan sejak saat itu kehidupan Daud itu mengalami tantangan yang luar biasa. Sampai anaknya mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia. Lihat. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah tidak lagi berperang, ketika kita sudah merasa hidup kita sudah enak sekarang, hidup saya sudah mapan, sudah nyaman, engkau tidak ada lagi peperangan rohani, engkau tidak lagi berpikir untuk melakukan sesuatu, engkau sudah tidak lagi pelayanan, engkau menikmati hidupmu. Saat itulah iblis masuk membawa kita dalam sebuah perangkap dan kita mengalami kemerosotan. Makanya seringkali Tuhan izinkan kita mengalami masalah supaya kita tidak terjebak di dalam zona nyaman, supaya kita terus memandang Tuhan, supaya kita terus berharap sama Tuhan, supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Coba lihat, tidak sedikit kita temukan orang waktu hidupnya susah, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi ketika sudah diberkati,
Mereka punya 1001 alasan untuk datang sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan izinkan lagi dia mengalami masalah supaya dia datang kembali kepada Tuhan. Coba kita lihat pesan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia, salah satu jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Di kitab Wahyu Tuhan katakan gini saudara. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara bayangkan, kesuam-suaman di hadapan Tuhan sesuatu yang menjijikkan. Aku muntahkan, kata Tuhan. Apakah kita saat ini masih berapi-api sama Tuhan? Masihkah kita punya passion, punya hasrat untuk mencari Tuhan? Masihkah kita punya hasrat untuk melayani Tuhan? Masihkah kita punya hasrat untuk merenungkan firman? Masihkah kita punya hasrat untuk berdoa? Masihkah kita punya hasrat untuk melayani Tuhan? Atau kita sudah nyaman dengan hidup kita sehingga kita mulai suam-suam? Alkitab katakan kepada jemaat di Laodikia, karena engkau suam-suam kuku, maka aku memuntahkan engkau. Kiranya kita tidak terjebak kepada suam-suam kuku, saudara. Kalau engkau merasa nyaman melalui satu hari tanpa persekutuan dengan Tuhan, ketika engkau masih bisa enjoy saat engkau masih melakukan dosa, jangan-jangan kita sudah terjebak ke dalam suam-suam. Di ayat 17 yang paling menarik, saudara, dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka berpikir bahwa mereka masih diberkati Tuhan, mereka kaya, mereka masih berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, engkau berpikir engkau kaya, sesungguhnya engkau buta, miskin, telanjang, melarat. Mungkin kita di hadapan manusia kita kaya, tapi di hadapan Tuhan kita miskin, buta, telanjang, melarat. Itu yang membuat kita menjijikkan di hadapan Tuhan, karena kita sudah suam-suam. Di ayat 18 Tuhan katakan, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, hal yang paling berbahaya dalam hidup kita, ketika kita hidup di dalam dosa, kita bermain-main dengan Tuhan, tetapi kita masih kelihatan diberkati, kita masih kelihatan baik-baik saja, kita masih kelihatan nyaman hidup kita. Itu berbahaya. Kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau langsung ditegur Tuhan, itu beruntung. Tetapi kalau engkau sudah hidup tidak benar, tetapi hidupmu enak-enak saja, kita perlu anugerah Tuhan untuk menyadari, berarti kita sudah buta secara rohani, dan kita telanjang secara rohani, kita melarat secara rohani. Makanya Tuhan katakan,
Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masihkah ada hati yang mengasihi Tuhan dalam hati kita? Masihkah ada passion, hasrat untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya sibuk mengurusi perkara-perkara lahiriah? Kelihatan kita di luar hebat, tapi di dalamnya kita hancur. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Mari saudaraku, Tuhan mau memanggil kita. Kalau engkau ditegur hari ini oleh Tuhan, Alkitab katakan, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Hal yang paling berbahaya ketika engkau hidup dalam dosa, tidak ada yang menegur engkau. Itu yang paling celaka, saudara. Berarti engkau sedang menuju ke neraka. Engkau sedang menuju ke neraka. Pertanyaannya, maukah kita merelakan hati kita dan bertobat, saudara? Dan berkata, Tuhan, aku sadar ketelanjanganku. Aku sadar segala kebutaanku. Aku sadar kemiskinanku. Kita miskin rohani, saudara. Kita kering secara rohani. Makna kedua dari panggilan Tuhan. Yang pertama tadi, saudara, meninggalkan kemafanan, zona nyaman dan cara hidup yang lama. Jangan puas dengan kehidupan kita saat ini. Yang kedua, saudara, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Maukah kita menempatkan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan? Bagi Petrus, bagi Andreas, bagi Yohanes, bagi Yakobus, pusat kehidupan mereka adalah nelayan. Pusat kehidupan mereka adalah perahu. Tetapi Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Artinya apa, saudara? Mengikuti Yesus. Menempatkan Yesus untuk memimpin diri mereka di depan. Dan menyesuaikan irama kehidupan mereka dengan kehidupan Yesus. Seperti domba mengikuti gembala. Maukah kita setiap hari berkata, Tuhan, apa maumu dalam hidupku dan aku mau mengikuti engkau? Apa kehendakmu dalam hidupku dan aku mau mengikuti kehendakmu? John Ortberg, dia penulis buku Soul Keeping. Ini buku sangat bagus. Kalau saudara punya waktu beli buku ini. Kami hamba-hamba Tuhan pernah membedah buku ini, saudara. John Ortberg bilang gini, seperti ini, saudara. Jiwa seseorang itu memerlukan suatu pusat. Apabila seorang tidak menjadikan Tuhan pusat kehidupannya, maka pastilah yang bersangkutan menempatkan yang lain sebagai pusat kehidupannya. Seperti kedudukan, harta, ketenaran, dan lain-lain. Jadi jiwa kita ini memerlukan pusat yang mengarahkan, yang menuntun. Ketika kita tidak menjadikan Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, maka pasti kita jadikan yang lain pusat kehidupannya. Apa itu? Hartanya. Makanya begitu hartanya hilang, kehidupannya langsung rontok, saudara. Apalagi yang jadikan pusat kehidupannya? Kedudukannya, jabatan. Begitu jabatannya hilang, kehidupannya pun langsung sakit-sakitan, langsung berantakan. Ketenaran, ketika nama baiknya difitnah, dijelek-jelekan. Ada kan orang ya, dijelekin dikit aja langsung ngamuk, saudara. Karena dia menjadikan ketenaran itu menjadi pusat kehidupannya, sehingga dia tidak rela nama baiknya dicemarkan orang lain. Ketika nama baiknya dicemarkan orang lain, dia merasa hidupnya rontok, saudara. Dunianya hancur. Yesus itu nama baiknya dijelekkan luar biasa, saudara.
Apa yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah Tuhan? Kalau kita tidak menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita, maka aku akan mencari yang lain sebagai pusat kehidupan. Yang terakhir, makna dari mengikuti Yesus, menyerahkan diri kepada pembentukan yang Yesus kerjakan. Jadi ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan bentuk mereka. Tuhan proses sampai 3,5 tahun. Jadi jangan berpikir kalau kita ikut Tuhan kita tidak dibentuk Tuhan. Matius 4 ayat 19 tadi dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya yang menarik saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang gini, and I will make you fishers of men. Aku akan membentuk dirimu menjadi penjala-penjala manusia. Jadi ketika Tuhan panggil kita, bukan cuma sekedar bagaimana kita menikmati mujizat Tuhan, bukan cuma sekedar bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, bukan cuma sekedar bagaimana kita disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan panggil kita supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Setelah kita dibentuk oleh Tuhan, kita akan dijadikan penjala manusia, membawa orang lain mengalami kasih Tuhan, membawa orang lain masuk ke dalam rencana Tuhan. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan memanggil kita. Makanya jangan heran ketika engkau mulai ikut Tuhan, engkau mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Karena Tuhan sedang bentuk karakter kita, Tuhan bentuk pola pikir kita, Tuhan bentuk tujuan hidup kita. Tidak sedikit orang bilang kayak gini sama saya, Kak, setelah saya dibaptis, setelah saya lulus pemuritan, kok banyak sekali masalah. Memang karena Tuhan sedang membentuk engkau supaya lewat hidupmu orang bisa melihat Kristus. Karena kalau engkau tidak dibentuk, engkau akan mempermalukan Kristus, dan engkau menjadi batu sandungan, dan engkau menghalangi orang datang kepada Tuhan. Tidakkah sering kita temukan seperti itu? Aktif pelayanan, tapi kelakuannya tidak menjadi berkat, sehingga dia menghalangi orang lain datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan bentuk terus, Tuhan bentuk terus. Ada 3 aspek yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Saudara, ketika engkau mengikut Tuhan, siapapun kita, baik yang lama, yang baru, Tuhan akan kerjakan ini saudara. Lihat semua peristiwa hidup kita, tujuannya cuma untuk ini saudara. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan membentuk pengetahuan kognitif kita. Melalui apa? Membaca, dengar khotbah. Makanya saudara harus baca firman, ikut ibadah harian, dengar khotbah seperti ini saudara. Supaya pengetahuan kita dibentuk, nilai-nilai pola pikir kita yang salah diperbaharui, menjadi pola pikir seperti Kristus. Tapi kalau engkau sudah tidak suka belajar, gak suka baca, gak mau dengar khotbah, berarti kita gak mau meresponi panggilan Tuhan. Gak mau. Yang kedua, apa yang dibentuk dari hidup kita? Keterampilan psikomotorik. Melalui apa? Latihan. Kenapa kita perlu pelayanan? Di situ dilatih kesabaran kita, di situ dilatih cara kita mengasihi, di situ dilatih bagaimana kita menghargai orang lain, menerima orang lain. Makanya orang yang bertobat sungguh-sungguh gak mungkin tidak punya hati untuk melayani Tuhan. Gak mungkin. Karena dia tahu pelayanan itu merupakan sarana untuk saya dibentuk oleh Tuhan. Tahu itu satu tahap. Tapi untuk terlatih itu tahap yang lain. Saudara tahu bagaimana caranya berenang, bukan dengan baca buku renang, betul? Walaupun saudara membaca buku renang,
tentang renang, berapa puluh buku pun, kalau saudara tidak terjun ke kolam renang, tetap saudara nggak bisa jadi perenang. Saudara baca buku tentang masakan, masak nasi goreng yang paling enak, puluhan buku saudara baca, tapi kalau saudara tidak datang ke dapur, saudara tidak akan pernah bisa jadi seorang pemasak. Saudara mungkin baca Alkitab oke, ikut ibadah harian oke, itu harus ke gereja oke. Tapi ketika engkau disakiti, engkau langsung ngamuk, engkau tidak praktek, maka kita nggak pernah berubah. Ketika engkau diperhadapkan kepada pilihan antara melakukan yang benar atau yang tidak benar, engkau tidak berani melakukan yang benar, engkau tidak akan pernah berubah. Makanya perlu latihan. Perlu latihan. Ketika engkau difitnah, ketika engkau dihianati, tapi responmu salah, apa yang kau dengarkan, apa yang kau baca, engkau tidak praktekkan, itu tidak akan pernah mengubah hidup kita. Makanya perlu latihan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa selalu Tuhan izinkan kita kepada orang-orang yang tidak cocok dengan kita? Ada orang bilang gini sama saya itu menghindar dari kelompok itu karena saya sering direndahkan. Saya masuk ke kelompok ini, kok saya tetap direndahkan? Pindah lagi ke kelompok yang lain, kok tetap direndahkan? Karena Tuhan ingin kau menang di situ. Ada orang bilang gini, saya pergi ke kelompok ini, saya ditipu. Gara-gara saya ditipu di situ, saya keluar, pindah ke sebuah kelompok, kok saya ditipu lagi, pindah lagi kok ditipu. Karena Tuhan sedang melatih kita bagaimana untuk mengasihi dan bermurah hati. Tuhan akan kerjakan itu, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan kepada murid-murid. Makanya kalau kita lihat kehidupan murid-murid itu persis jadi kehidupan Yesus. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena pada saat itu saudara, kehidupan mereka persis dengan kehidupan Yesus. Kristen itu sebenarnya nama ejekan, pengikut Kristus, bukan agama. Maukah kita sungguh-sungguh komitmen melakukan firman yang sudah kita baca? Tidak cukup dari pengetahuan, tidak cukup dari keterampilan. Ada yang lebih penting, saudara, karakter, tata nilai, atau afektif. Melalui apa? Pengalaman-pengalaman yang terstruktur. Pengalaman apa itu? Respon-respon kita. Dari situlah muncul kelihatan karakter kita. Jadi 3 hal ini Tuhan bawa dalam hidup kita, saudara. Pengetahuan kita, keterampilan, dan tata nilai. Sudahkah kita mempunyai tata nilai yang benar, yang akan membentuk karakter kita? Dan biasanya yang paling menentukan itu karakter kita, saudara. Yang paling menentukan itu karakter kita. William Franklin Billy Graham Jr. Dia anak dari penginjil Billy Graham, penasehat beberapa presiden di Amerika. Dia bilang gini, perhatikan ini. Perhatikan ini. Ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Kalau engkau masih cuma kehilangan harta, engkau belum kehilangan apa-apa dari hidupmu. Karena harta itu gampang dicari. Ketika ia kehilangan kesehatan, ia baru kehilangan sesuatu. Berarti kesehatan lebih berharga daripada harta. Jangan korbankan harta, kesehatan demi hartamu. Akan tetapi, kesimpulannya dia bilang gini, ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semuanya. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, seahli apapun kita, knowledge, pengetahuan, skill kita hebat, tapi kalau karakter kita
gak bagus. Karakter kita rusak, engkau kehilangan segalanya. Ketika seseorang kehilangan harta, dia belum kehilangan apa-apa. Ketika seseorang kehilangan kesehatan, dia baru kehilangan sesuatu. Tetapi ketika seseorang kehilangan karakternya, sesungguhnya engkau kehilangan segalanya. Kalau engkau ingin melihat kehidupan yang lebih baik, fokuslah membangun karakter. Kalau engkau ingin melihat kehidupan anakmu lebih baik ke depan, fokuslah membentuk karakter mereka. Tapi kalau engkau fokus membentuk pengetahuan mereka dan skill mereka, engkau tidak mau membentuk karakter mereka, engkau sedang merusak anakmu sebenarnya. Merusak dirimu sendiri. Karakter itu penting, saudara. Banyak tokoh-tokoh hebat di dunia rusak semua hidupnya hanya gara-gara karakter. Perselingkuhan, korupsi. Karakter itu penting, saudara. Saya jujur melihat anak-anak muda zaman sekarang, saya sedih. Sedih. Jujur, saya sampai berpikir gimana orang tua mereka yang mendidik ya. Coba lihat, gak bertanggung jawab, suka malas-malasan, tidak suka tantangan, gampang menyerah, gampang putus asa, menyalahkan orang lain, suka terlambat. Itu berbicara karakter, saudara. Tidak tepat janji, itu karakter. Jadi jangan salahkan kalau mereka tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, karena mereka kehilangan karakter. Dan ketika kehilangan karakter, mereka kehilangan segalanya. Gak jujur, itu karakter. Saya sangat marah sekali kalau ada di rumah kami itu orang yang tidak jujur. Saya murka. Kalau saya izinkan mereka sekali tidak jujur, saya sedang menaburkan racun dalam hidup mereka. Racun. Saya paling marah kalau ada di rumah kami berani membentak orang yang lebih tua. Kenapa? Itu karakter. Suatu saat orang yang tidak akan pernah bisa menghormati orang lain. Kalau dia sudah gak bisa menghormati orang lain, gak mungkin dia punya masa depan. Mari saudaraku, Helen Keller ini orang yang buta sejak kecil, saudara. Tapi dia menjadi orang hebat. Dia menciptakan banyak instrumen lagu gereja. Dia juga seorang, kalau saya tidak salah, politisi. Banyak prestasinya dia di dunia. Helen Keller, dia bilang gini, karakter tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan tenang. Hanya melalui pengalaman, pencobaan dan penderitaan, jiwa yang dikuatkan, ambisi diilhami, dan kesuksesan dicapai. Mari kita mulai membangun karakter kita, saudara. Karakter yang mengasihi, karakter yang mengampuni, karakter yang tidak mudah menyerah, karakter yang berpikir positif, tidak gampang curiga, karakter yang jujur, bertanggung jawab, tepat waktu. Bangun karakter itu baik untuk diri kita maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka lihat, kualitas hidup kita akan naik. Dan Tuhan akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Saya sangat sedih kalau ada anak sudah salah tapi masih dibela orang tuanya. Saya mau kasih tahu, engkau sedang merusak anakmu. Kalau anakmu sudah salah tapi engkau masih bela, engkau sedang merusak anakmu. Suatu saat anakmu ini tidak akan kepake di lingkungannya. Seringkali anak saya itu bermasalah dengan orang lain, dengan temannya. Ketika dia lapar,
Saya ajari dia bagaimana meresponi dengan benar. Meresponi dengan benar. Tidak perlu menyalahkan anak orang lain. Gak perlu. Di situ dia baru melihat nanti kehidupan itu lebih baik, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan ingin membentuk karakter kita. Tuhan ingin kita meninggalkan zona nyaman kita. Tuhan ingin kita mengikut Dia, saudara. Maka kita akan melihat hidup kita akan tertata. Dan kau akan lihat bagaimana semua janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri yuk. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin membentuk setiap kita untuk menjadi penjala manusia. Mungkin ada selama ini zona nyaman yang kau sangat nikmati dan kau tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan tidak akan ubah kehidupanmu sebelum kau keluar dari zona nyaman itu. Tuhan tidak akan ubah kehidupan kita sebelum kita memutuskan untuk merelakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan itu sedang menunggu kita, saudara. Tuhan sedang menunggu kita meresponi panggilan Tuhan. Izinkan Tuhan yang menata hidup kita. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah-langkah kita. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Kau tidak mampu melihat kehidupan ini dengan kekuatanmu. Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak merelakan hidup kami dibentuk oleh Tuhan. Kami merasa bahwa kami lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu. Engkau pulihkan Tuhan. Pulihkan, perbaharui kami. Tolong kami untuk kami bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung
nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku turun agung. Ku berdoa tolong aku. bagi kemuliaan-Mu, Bapak, kami datang membawa bangsa ini di hadapan Tuhan, membawa kota ini di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi Indonesia. Engkau Tuhan yang sudah mati Tuhan buat Indonesia, buat dosa-dosa bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Karena itu kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan atas Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan. Engkau yang mencelikkan mata rohani setiap penduduk bangsa ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam nama Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua anggota MPR, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Tuhan, semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN yang ada di bangsa ini. Mereka orang-orang yang dipercaya Tuhan mengelola bangsa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam mengelola bangsa ini. Segala rancangan-rancangan orang jahat atas bangsa ini digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan, berkati, lawat Indonesia, pulihkan gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, semua gugus tugas yang masih menangani COVID. Tuhan yang memberkati mereka, lindungi, jagai mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuntun kami, sertai kami Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalah, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah, belas kasihan, penyertaan, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Bungkus tutup rapat mereka dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, dimanapun Tuhan, perusahaan yang Tuhan percayakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Anak cucu menantu, semua keluarga besar yang Kau jagai, lindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah anugerah-Mu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tangan-Mu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Kau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tidak boleh salaman dan langsung pulang. Tuhan memberkati kita semua. Kami